akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Halo adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama dengan Kak Andrea. Hari ini Kak Andrea akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ada yang sudah? Oh, ada juga yang belum. Yuk simak cerita berikut ini. Pada waktu itu, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu dia meninggal. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam di dekat sumur. Nama sumurnya itu adalah Lahai-roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya, adik-adik. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, adik-adik. Sudah tua ya. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya, di mana keluarlah yang pertama. Yang pertama itu warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau dan ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang pada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal dalam kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, pada suatu kali datanglah Esau dengan lelah dari padang, adik-adik. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu, adik-adik. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya itu. Berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan agar aku memberkati engkau. Tetapi Ribka mendengarnya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang
sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-ku licin, kata Yakub. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olok dia. Sahut Ribka, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu, adik-adik. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku," kata Esau. Lalu Ishak ini berkata, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya Esau, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Sesudah Esau mendengar perkataannya ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Kata Esau, "Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Jadi, adik-adik, mari kita belajar dari cerita tentang Esau dan Yakub, yaitu kita tidak boleh menganggap remeh pemberian Tuhan kepada kita. Oke, demikian cerita firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa, tangannya dilipat, duduk manis, matanya ditutup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami juga sudah belajar firman-Mu dan kami mau taat kepada Engkau. Kami tidak mau menganggap remeh lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, berkati orang-orang yang di sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bye bye adik-adik. God bless you. Happy Sunday.